Halo semuanya, saya Kirana Sari Dewi. Hari ini kita akan membahas topik bahaya manis. Sebun minuman harian pemicu gagal ginjal di usia muda. Saudara-saudari sekalian, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa semakin banyak anak muda yang menderita penyakit ginjal, liver, hipertensi, dan diabetes, padahal mereka tidak rutin mengonsumsi minuman beralkohol? Jawabannya mungkin mengejutkan banyak orang, karena pelakunya bukan tersembunyi di dalam gelas bir atau anggur, melainkan di dalam minuman manis, wangi, dan dingin yang kita nikmati setiap hari. Ada yang berpikir bahwa selama tidak minum alkohol, ginjal akan aman. Namun, ada sebuah fakta yang jarang disadari. Bukan alkohol, melainkan minuman yang tampak tidak berbahaya inilah yang menjadi penyebab jutaan orang di Indonesia diam-diam menghadapi risiko penyakit ginjal, liver, dan gangguan metabolisme berbahaya lainnya. Ginjal, organ kecil yang bekerja tanpa henti. Setiap hari, organ ini harus menyaring lebih dari 150 liter darah untuk membuang racun dan menyeimbangkan cairan tubuh. Namun, hanya karena satu kebiasaan minum yang salah, satu jenis minuman yang tidak tepat dikonsumsi secara rutin, filter biologis ini bisa bekerja terlalu keras hingga perlahan-lahan melemah tanpa memberikan sinyal yang jelas. Yang menakutkan adalah sebagian besar dari kita masih percaya bahwa kita menjalani hidup sehat. Kita memilih minuman yang dianggap baik untuk kesehatan, percaya bahwa kita sedang menutrisi tubuh, membersihkan liver, atau menambah energi setiap hari. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Ada minuman yang terlihat menarik dan terasa lezat, tetapi diam-diam merusak organ tubuh kita dari dalam tanpa kita sadari. Dalam pembahasan kita kali ini, saya, Kirana Sari Dewi, akan mengulas 7 jenis minuman yang paling akrab di keseharian kita. Minuman yang disangka menyehatkan padahal beracun, dikira tak berbahaya padahal perlahan-lahan menggerogoti ginjal, merusak liver, dan menaikkan gula darah dari hari ke hari. Jika Anda masih meminum salah satunya, tetaplah bersama saya hingga akhir, karena satu perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan kesehatan Anda di masa depan. 1. Air lemon yang terlalu kental. Saudara-saudari, dalam beberapa tahun terakhir, minum air lemon di pagi hari dianggap sebagai resep emas untuk detoksifikasi, menurunkan berat badan, mencerahkan kulit, dan membersihkan tubuh. Banyak yang percaya bahwa semakin asam dan kental, semakin cepat khasiatnya terasa. Namun, kebiasaan inilah yang menjadi pisau bermata dua yang sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi ginjal kita. Faktanya, air lemon mengandung asam sitrat, sejenis asam kuat. Ketika dibuat terlalu kental atau diminum saat perut kosong, kadar asam ini langsung masuk ke lambung, mengikis lapisannya, dan mengubah tingkat pH dalam darah. Untuk menjaga kestabilan tubuh, ginjal harus bekerja tanpa henti untuk menetralkan kelebihan asam tersebut. Jika kondisi ini berlangsung lama, sel-sel ginjal akan rusak, fungsi penyaringan racun menurun, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan elektrolit, batu ginjal, dan peradangan ginjal kronis. Tidak hanya itu, air lemon yang terlalu kental juga mengganggu keseimbangan kalsium, karena tubuh akan mengambil kalsium dari tulang untuk menetralkan kadar asam yang tinggi dalam darah. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya membuat tulang rapuh dan gigi terkikis, tetapi juga meningkatkan risiko pengendapan kalsium di ginjal yang membentuk batu. Banyak orang berpikir sedang melakukan detox, padahal sebenarnya mereka sedang memasukkan racun setiap hari. Para ahli kesehatan di Indonesia menyarankan, jika ingin mengonsumsi air lemon, campurkan setengah buah lemon dengan 300 hingga 400 ml air hangat. Jangan pernah meminumnya saat perut kosong dan jangan menambahkan terlalu banyak gula atau madu. Lemon hanya bermanfaat jika digunakan dengan cara yang benar. Jika terlalu pekat, ia tak ubahnya larutan asam ringan yang diam-diam menggerogoti kesehatan Anda dari dalam. 2. Teh susu, bubble tea. Bubble tea, minuman nasional yang paling digemari saat ini, dari orang dewasa hingga anak-anak, semua menyukainya. Aroma creamy yang wangi, rasa manis yang lembut, dengan kenyalnya boba, tampak tidak berbahaya dan menyenangkan. Namun, di balik segelas bubble tea yang menggoda itu,
Tersembunyi bom gula dan lemak yang diam-diam menghancurkan kesehatan, terutama ginjal. Satu gelas bubble tea ukuran 500 ml, rata-rata mengandung 60,80 gram gula, setara dengan 12,16 sendok teh gula, 3 kali lipat dari asupan harian yang direkomendasikan. Jumlah gula yang sangat besar ini menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba, memaksa ginjal untuk menyaring dan membuangnya terus-menerus demi menjaga keseimbangan. Ketika kadar gula dalam darah tetap tinggi untuk waktu yang lama, pembuluh darah kecil di ginjal akan rusak, mengurangi kemampuannya menyaring racun, yang pada akhirnya menyebabkan gagal ginjal atau diabetes tipe 2. Itu belum termasuk krimer dan perasa sintetis yang digunakan di sebagian besar kedai bubble tea harga terjangkau di Indonesia. Bahan-bahan ini mengandung lemak trans dan sirup jagung fruktosa tinggi, dua biang keladi yang menyebabkan kolesterol naik, keracunan hati, dan memaksa ginjal bekerja 2 kali lebih keras. Ketika fruktosa masuk ke tubuh, ia dimetabolisme langsung di hati dan menghasilkan asam urat, yang meningkatkan risiko penyakit asam urat, batu ginjal, dan gangguan metabolisme. Lebih menakutkan lagi, banyak jenis boba dibuat dari tepung tapioka industri atau bahan plastik untuk membuatnya kenyal, yang sama sekali tidak bisa dicerna, menumpuk di usus, dan memengaruhi sistem ekskresi. 3. Kopi instan sasetan di warung. Saudara-saudari, bagi banyak orang Indonesia, berhenti di warung pinggir jalan di pagi hari untuk segelas es kopi kental dari saset sudah menjadi kebiasaan. Murah, wangi, dan membuat melek. Rasa pahitnya yang khas seolah memberi kita energi untuk sepanjang hari. Namun, sedikit yang tahu bahwa kopi murah dengan aroma menusuk hidung itu terkadang sama sekali tidak mengandung biji kopi asli. Banyak sampel kopi sasetan dari warung yang diuji laboratorium menunjukkan bahwa sebagian besar hanya mengandung sedikit kopi murni, sisanya adalah campuran bubuk jagung gosong, kedelai, karamel, pewarna, dan perasa kimia untuk menciptakan rasa pahit dan aroma khas. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam perasa kopi buatan sering terkandung logam berat seperti timbal, aluminium, dan kadmium. Zat-zat ini, ketika masuk ke tubuh, akan disaring oleh ginjal dan terakumulasi seiring waktu, menyebabkan radang ginjal, gangguan fungsi penyaringan darah, bahkan gagal ginjal kronis jika dikonsumsi secara teratur. Tidak hanya itu, kadar kafein dan zat aditif dalam kopi warung sering kali melebihi ambang batas aman. Mengonsumsinya secara rutin dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan penyempitan pembuluh darah, yang mengurangi aliran darah ke ginjal. Seiring waktu, kapiler di ginjal menjadi kaku, menyebabkan hilangnya kemampuan untuk menyaring racun. Inilah alasan mengapa banyak orang yang tidak minum alkohol tetap menderita ginjal lemah, sering buang air kecil di malam hari, kelelahan, dan kulit kering. Belum lagi sumber air dan es batu yang digunakan di warung-warung tersebut seringkali tidak higienis, yang semuanya menjadi beban berat bagi ginjal kita. 4. Teh kental. Bagi banyak orang di Indonesia, minum teh adalah kebiasaan yang sulit dilepaskan. Teh kental di pagi hari, atau beberapa cangkir teh panas saat rapat atau setelah makan, seolah telah menjadi bagian dari budaya, terutama di daerah seperti Jawa Tengah dengan tradisi teh pocinya. Teh memang membantu menyegarkan pikiran dan melancarkan pencernaan. Namun, ketika teh diminum terlalu kental, tubuh tidak lagi mendapat manfaatnya, malah sebaliknya, harus menanggung kerusakan diam-diam, terutama pada ginjal. Teh mengandung kafein dan fluorida, dua zat yang jika dikonsumsi berlebihan akan menjadi bumerang. Minum teh kental menyebabkan penumpukan fluorida. Menurut ahli nefrologi, kelebihan fluorida akan diproses dan dibuang oleh ginjal. Namun, ketika jumlahnya melebihi kapasitas penyaringan, zat ini akan mengendap di tubulus ginjal, menyebabkan peradangan, fibrosis, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal kronis. Selain itu, kadar kafein yang tinggi dalam teh kental dapat sedikit meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, yang pada gilirannya meningkatkan aliran darah melalui ginjal, artinya ginjal harus menyaring lebih banyak dari biasanya. Jika ini berlangsung lama, sistem penyaringan darah menjadi lelah, menyebabkan sering buang air kecil, dehidrasi, dan gangguan elektrolit.
Kebiasaan berbahaya lainnya adalah minum teh kental setelah makan atau setelah minum alkohol. Pada saat itu, teh akan bereaksi dengan zat besi, protein, dan alkohol di lambung, menciptakan senyawa yang sulit dicerna, memaksa ginjal bekerja 2 kali lebih keras. Cara minum yang benar adalah menyeduh teh dengan takaran yang pas, tidak terlalu pekat, tidak merendam daun teh terlalu lama, dan tidak meminumnya saat perut kosong atau segera setelah makan. 5. Air yang direbus berulang kali. Di banyak keluarga di Indonesia, merebus kembali air yang sudah dingin dianggap hal biasa. Banyak yang berpikir, asalkan mendidih lagi, pasti bersih, bahkan ada yang terus-menerus menggunakan air yang sama di dalam teko listrik sepanjang hari. Namun, sedikit yang tahu bahwa kebiasaan yang dianggap hemat ini diam-diam merusak hati, lambung, dan terutama ginjal. Ketika air direbus, sebagian besar oksigen di dalamnya menguap, sementara mineral alami seperti kalsium dan magnesium mengalami perubahan. Jika terus direbus berulang kali, kandungan nitrat, arsenik, timbal, dan logam berat lainnya di dalam air akan semakin pekat. Setiap tegukan air yang dikira bersih sebenarnya mengandung konsentrasi racun yang jauh lebih tinggi daripada air awal. Zat-zat ini masuk ke dalam tubuh, dan ginjal harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menyaring dan membuangnya. Seiring waktu, sel-sel ginjal menjadi rusak, fungsi penyaringan darah menurun, menyebabkan radang ginjal kronis atau batu ginjal. Tidak hanya itu, air yang direbus berulang kali kehilangan mineral bermanfaat, mengubah pH tubuh, menyebabkan gangguan pencernaan, dan kelelahan berkepanjangan. Terutama jika air ini digunakan untuk membuat susu formula, bubur, atau teh untuk anak-anak dan orang tua, tubuh akan menyerap lebih banyak logam berat di atas batas aman, yang menyebabkan keracunan lambat dan penurunan daya tahan tubuh. Para ahli menyarankan agar air hanya direbus sekali, didinginkan, dan diminum dalam waktu 24 jam. Jika Anda membutuhkan air panas beberapa kali sehari, rebuslah secukupnya setiap kali, dan jangan menyimpan air terlalu lama di dalam teko listrik atau termos. 6. Jus buah kemasan. Di kemasannya, jus buah dalam kotak selalu diiklankan dengan kata-kata indah, 100% alami, kaya vitamin C, tanpa pengawet. Terdengar seperti pilihan yang sempurna untuk kesehatan. Namun, kenyataannya jauh berbeda dari apa yang tertulis di label. Sebagian besar jus buah kemasan hanya mengandung sedikit sekali sari buah asli, sisanya adalah gula fruktosa, pewarna, perasa sintetis, dan pengawet. Rata-rata, satu kotak 330 ml bisa mengandung hingga 7,8 sendok teh gula, setara dengan jumlah gula dalam sekaleng minuman bersoda. Saat diminum, gula ini langsung masuk ke aliran darah, menyebabkan lonjakan gula darah, dan memaksa ginjal untuk mempercepat penyaringan darah untuk membuang kelebihannya. Seiring waktu, pembuluh darah kecil di ginjal rusak, fungsi penyaringan melemah, yang dapat menyebabkan gagal ginjal dan diabetes tipe 2. Tidak berhenti di situ, banyak jus kemasan mengandung pengawet dari kelompok benzoat. Ketika bertemu dengan vitamin C, zat ini dapat membentuk benzena, senyawa yang berpotensi merusak hati dan ginjal jika terakumulasi dalam jangka panjang. Selain itu, penghilangan serat sepenuhnya selama proses produksi, membuat jus kemasan kehilangan kemampuan untuk mengatur penyerapan gula. Artinya, setiap kali Anda minum jus buah kemasan, tubuh harus memproses sejumlah besar gula tanpa pelindung alami. Akibatnya adalah ginjal kelebihan beban, perlemakan hati, kolesterol tinggi, dan penuaan dini. 2. Minuman berenergi. Minuman berenergi diiklankan sebagai sumber kekuatan ajaib, membantu tetap waspada, bekerja efisien, dan menghilangkan kelelahan. Banyak orang menganggapnya sebagai penyelamat di hari-hari kerja yang penuh tekanan atau saat berkendara jarak jauh. Namun, sedikit yang tahu bahwa minuman yang membuat Anda terjaga selama 1 jam ini bisa membuat ginjal Anda membayar harganya seumur hidup. Satu kaleng minuman berenergi 330 ml rata-rata mengandung 40,50 gram gula bersama dengan kafein 2 hingga 3 kali lebih banyak dari kopi. Saat masuk ke tubuh, kafein ini membuat jantung berdebar kencang dan tekanan darah naik,
Sementara kadar gula yang tinggi memaksa ginjal untuk menyaring darah terus-menerus. Kafein merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan adrenalin, hormon yang meningkatkan detak jantung dan bersifat diuretik. Ketika dikombinasikan dengan gula, tubuh kehilangan cairan dengan cepat, memaksa ginjal bekerja lebih keras untuk memproses darah yang lebih kental dan pekat racun. Tidak hanya itu, banyak minuman berenergi juga mengandung taurin, guarana, pemanis buatan, dan perasa sintetis. Senyawa-senyawa ini harus diproses oleh ginjal sedikit demi sedikit setiap kali penyaringan. Penggunaan jangka panjang dapat mengikis tubulus ginjal, mengurangi kemampuan membuang racun, dan membuka jalan bagi gangguan elektrolit, batu ginjal, radang ginjal akut, bahkan gagal ginjal kronis jika dikombinasikan dengan pola makan tinggi garam atau kurang minum air. Sebuah penelitian medis di AS pernah mencatat, hanya dengan minum 2 kaleng minuman berenergi setiap hari selama 2 minggu, kadar kreatinin dalam darah sebuah indikator fungsi ginjal meningkat secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang muda yang sehat pun tidak aman jika menyalahgunakannya. Saudara-saudari sekalian, ginjal adalah organ yang paling sunyi namun paling ulet di dalam tubuh kita. Setiap hari mereka bekerja tanpa lelah untuk membersihkan darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan tubuh. Namun, sangat sedikit dari kita yang benar-benar peduli untuk melindunginya sampai tubuh mulai memberikan sinyal. Selain membatasi minuman berbahaya, ada 5 hal kecil namun sangat penting yang bisa dimulai siapa saja hari ini untuk membantu ginjal lebih sehat dan kuat. Pertama, minumlah air putih bersih yang cukup setiap hari, sekitar 1,5 hingga 2 liter, tergantung pada kondisi dan cuaca. Kedua, kurangi konsumsi garam dan makanan olahan. Garam dan MSG membuat tubuh menahan air, meningkatkan tekanan darah, dan menambah beban pada ginjal. Ketiga, pertahankan aktivitas fisik ringan setiap hari. Berjalan kaki, latihan pernapasan dalam, atau berkebun membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memperbaiki kemampuan filtrasi ginjal. Keempat, tidurlah yang cukup dan jaga pikiran tetap rileks. Saat tidur, tubuh meregenerasi sel, termasuk sel ginjal. Dan terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama untuk memeriksa fungsi ginjal Anda. Kesehatan tidak datang dari hal-hal besar, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Mari lebih menyayangi tubuh kita, dimulai dengan cara minum yang benar, makan yang sehat, dan mendengarkan sinyal-sinyal terkecil yang dikirimkan oleh ginjal kita. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Saya Kirana Sari Dewi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.